setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu harus berharap kepada Tuhan. Ya, jadi dengan bimbingan, dengan didikan, dengan arahan dari abang kami ini, ya kami bisa melewati hari-hari kami. Ya, karena apa? Karena tanpa saya melihat, tanpa bimbingan, tanpa arahan dari abang kami ini, kami mungkin tidak bisa kompak. Ya, kami tidak bisa bersatu, gitu ya, karena kita punya masing-masing pribadi yang berbeda-beda. Tapi ketika abang saya ini mengarahkan kami untuk kami selalu kompak, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, itu yang membuat kami selalu bisa tertawa bersama-sama. Ya, kami bisa kumpul bersama-sama. Kalau sudah apa yang disampaikan oleh abang saya, ayo adik-adikku, Sata, semuanya, ayo kita kumpul, kita ibadah, kita memuji Tuhan. Itu otomatis kami selalu menurun. Ya, jadi memang saya melihat abang saya ini punya karisma yang luar biasa ketika dia memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kami. Jadi kalau saya ceritakan banyak sekali ya, banyak sekali yang betul-betul saya bisa rasakan yang diberikan oleh abang saya ini, ya. Karena saya dari sejak 87 itu sudah bersama-sama dengan abang saya. Saya betul-betul dimotivasi terus. Bagaimana supaya saya harus kuliah, bagaimana supaya saya harus kerja, bagaimana saya kerja dan kuliah. Itu selalu ya, dia kasih masukan-masukan, dia kasih selalu arahan, gimana kamu baiknya seperti ini, baiknya seperti ini, baiknya seperti ini. Gitu ya. Jadi saya dan kami sangat berduka ya, karena memang abang saya nggak bisa ceritakan betapa baiknya abang saya ini, betapa dia selalu membimbing kami, terutama ya saya dan adik-adik saya ini ya. Saya nggak bisa ceritakan betapa luar biasanya ya. Saya tahu itu karena ada Tuhan di dalam dirinya, karena ada Roh Kristus, Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia untuk tetap membimbing adik-adiknya ya. Jadi kalau saya ceritakan banyak sekali bimbingan abang saya ini kepada kami, banyak sekali ya, banyak sekali. Saya nggak bisa ceritakan begitu banyaknya ya. Kami selalu bisa tertawa bersama-sama ya, kami bisa bercanda bersama-sama ya. Itu nggak tahu kenapa bisa begitu. Paling saya lihat abang saya itu orangnya dia nggak bisa sembarangan untuk bercanda, tapi ketika kami bercanda itu dia ketawa, dia senang gitu ya. Jadi memang itulah yang saya nggak bisa katakan banyak ya kepada bagaimana abang saya ini. Dan beberapa hari yang lalu sebelum abang saya ini dipanggil Tuhan, saya datang ke Bali dan saya berdoa dan kami berdoa dengan adik saya. Ayo bang, doa, perkatakan dengan iman ya. Tadi kalau disinggung Bapak Pendeta ya berkaitan dengan Eskia, saya juga bilang kepada abang saya, bang, Abraham aja bisa negosiasi loh dengan Tuhan. Abraham bisa bernegosiasi dengan Tuhan ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Coba bang, abang juga bernegosiasi dengan Tuhan. Saya bisikan ke telinganya, bang, negosiasi, katakan dengan iman. Tapi memang di akhir-akhir pembicaraan saya ya, di akhir pembicaraan doa saya bilang, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya ya. Jadi ternyata seperti tadi firman Tuhan disampaikan, Tuhan lebih sayang sama Pak Ijasa ya. Tuhan lebih mencintai Pak Ijasa ya daripada saya, daripada kami
Ya daripada mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal Pak Ijasa, ternyata Tuhan lebih mencintai Pak Ijasa, sehingga Tuhan panggil untuk bisa menikmati apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi kerinduan kita yang Tuhan sudah siapkan. Ya, jadi saya tidak banyak, sekali lagi saya juga menyampaikan buat kakak, Kak Yuli dan anak kami Echa dan Kaleb. Ya, mari Kak, semangat terus. Kami tetap kami dukung kakak dalam doa kami. Kami masih seperti yang ada Bang Jasa. Ya, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan sesuatu yang perlu kami tahu. Ya, walaupun mungkin kita berjauhan, kami ada di Jakarta, kami tetap selalu mendengar ya apa yang perlu kakak mau sampaikan kepada kami, karena kami tahu kakak adalah bagian daripada Bang Jasa. Ya, jadi kami sebagai adik-adik Bang Jasa, sebagai adik-adik kakak, tetap kami dengar. Ya, bukan kami melepaskan atau menganggap sudah tidak ada Bang Jasa, sudah selesai, tidak. Tetap kami masih menghormati, menghargai, bahkan membutuhkan ya masukan, membutuhkan saran kepada kami ya, karena kami butuh itu ya. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan abang saya ini, saya nggak bisa ceritakan, terlalu banyak buat saya sedih sekali sebetulnya ya. Tapi karena saya tahu kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan ya, kita tidak boleh bersedih dengan berlebihan ya. Kita berharap dan bahkan kalau bisa saya sama seperti abang saya ini ya, sampai finish well, dia mempertahankan imannya. Nah, saya harus bisa ya, jangan saya sampai nanti tidak seperti apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh abang saya, karena kehidupan saya, kami semua masih panjang ya. Jadi kita nggak tahu juga kapan waktunya. Tapi satu hal, sekali lagi ya, semua Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk semua dukungannya, untuk doa-doanya buat abang saya selama abang saya masih sakit, dan buat Kak Yuli juga untuk doa-doanya ya. Biarlah apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu Tuhan balaskan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Mungkin ada dari adik saya, ini paling kecil ya, ini nomor di setelah saya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Pendeta Ginting, Paulus Ginting yang sudah memberikan penguatan malam hari ini kepada keluarga kami. Izin kami memperkenalkan diri. Kami ada berenam. Abang saya yang sulung, almarhum Ijasa sendiri. Kemudian yang nomor 2 juga sudah almarhumah Dahlia Sembiring. Kemudian abang saya nomor 3, Para Wisata Sembiring. Kemudian yang keempat, Ismail Sembiring, dan kakak saya almarhumah Febri Sembiring. Dan saya yang paling bungsu, nama saya Luther Sembiring. Kami berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu, Abang, Kakak, adik-adik sekalian malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya, sudah meluangkan waktu untuk memberikan penguatan kepada keluarga, kakak saya dan keponakan kami, termasuk juga memberikan penguatan bagi kami dan saudara-saudara kami yang boleh hadir di tempat ini. Jadi sekali lagi seperti tadi apa yang belum disampaikan oleh abang saya, bahwa abang kami Ijasa ini seperti namanya itu berjasa bagi kami semua. Dia bukan hanya abang yang sulung, tapi dia juga sebagai mentor kami.
Dia kami anggap juga sebagai guru dan orang tua kami ketika kami berada di Jakarta bersama-sama. Karena memang abang kami ini adalah di keluarga kami sebagai pionir yang mengajak kami, membantu kami, merangkul kami untuk kami boleh, seperti tadi dikatakan, kami berasal dari Medan, Kabanjahe, Siantar, itu untuk bisa bersekolah ke Jakarta. Dan abang kami inilah yang mendidik kami, mengatur kami, ya, sehingga kami boleh mandiri sampai hari ini. Oleh karena itu kami memang betul kehilangan abang kami, tapi kami tetap percaya bahwa kepergian abang kami ini seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta, karena pekerjaannya sudah selesai. Kami juga, saya sendiri beranggapan bahwa abang saya ini seperti yang dikatakan dalam nats Alkitab 1 Filipi 1 ayat 21, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Oleh karena itu tadi ada beberapa Bapak Ibu waktu saya ngobrol melihat ekspresi almarhum mengatakan seperti tersenyum. Saya sambil bergurau bilang, ya tentu saja karena almarhum sudah mendapatkan apa yang dia ingin raih dalam semasa hidupnya. Artinya dia sudah mendapatkan keuntungan ketika dia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Inilah yang sebenarnya ekspresi yang mungkin saya boleh ungkapkan sebagai satu ungkapan terdalam saya secara pribadi, atau mungkin mewakili keluarga kami yang tidak bisa disampaikan satu persatu malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Abang, Kakak, dan adik-adik sekalian malam hari ini. Tuhan semua yang memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kami kebetulan ya, kami mungkin undang kakak semuanya